ketika mendapatkan kabar ini gimana? Reaksinya ya dia senang. Bahkan dia menangis dari telepon saya, sambil nangis dia karena dengar berita ini ya. Oke, gimana Bang tadi kabar bahagianya setelah putusan dari pengadilan? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, memang dapat datang ke sini. Dan kebetulan memang tadi pagi juga saya juga taunya juga dikabari dari orang kantor bahwa katanya perkara Bu Weni yang di Pengadilan Tinggi Banten sudah diputus. Karena saya dapat update seperti itu ya, saya cek dulu kebenarannya. Saya buka website di Mahkamah Agung. Begitu saya buka, ternyata memang benar sudah diputus. Putusannya banding kita dikabulkan. Dan kebetulan juga saya sebagai hakim saya sudah lihat amarnya. Berisik mau, ini gua tutup biar nggak berisik. Isi amar putusannya apa aja Bang? Isi amar putusannya salah satunya itu pertama itu mengabulkan sebagian gugatan dari kita. Terus yang kedua itu menyatakan bahwa pihak dari Reski itu melakukan perbuatan melawan hukum. Terus yang ketiga itu dinyatakan bahwa Keke adalah anak biologis dari pihak Reski. Dan apabila Reski menyangkal dari putusan ini, sebaliknya Reski harus membuktikan bahwa dia bukan ayahnya dengan cara tes DNA. Artinya setelah ini apakah WNI bakalan nuntut nafkah anak nanti? Kalau untuk masalah nafkah memang di amar putusannya tidak disinggung ya, karena tujuan utama kita juga dari awal kan pengakuan anak biologis ini. Tapi secara otomatis dengan adanya pengakuan anak biologis sesuai dengan putusan MK kan ada hubungan keperdataan antara anak dan ayah. Ya, jadi secara otomatis ya mau tidak mau ya dia harus menafkahi. Memang layaknya seperti itu kan, ayah dan anak kan seperti itu. Terlepas orang tuanya ada tidaknya pernikahan ya. Tapi kemarin itu pertimbangannya murni karena putusan atau ada tes DNA juga nggak sih Bang? Yang di mana? Selama persidangan PN. Kalau yang di terus setelah banding. Kalau yang di PN kan sudah jelas bahwa salah satu bukti yang saya minta adalah tes DNA kan tidak dipublis. Ya. Makanya saya banding. Karena pembuktian saya di perkara ini adalah yang paling valid ya tes DNA. Sementara di pengadilan negeri tidak dipublis. Tapi akan mengejar tes DNA itu. Nah, dengan adanya putusan pengadilan tinggi, posisinya kan sekarang dibalik. Apabila Reski menyangkal dengan adanya putusan ini, silakan dia buktikan melalui tes DNA. Bang, bukti-bukti apa saja akhirnya pengadilan tinggi itu memutuskan bahwa anak ini adalah anaknya Reski? Kalau bukti kita di pengadilan tinggi ya sama dengan bukti kita di pengadilan negeri. Sama aja. Sama salah satunya saya tekankan adalah kita minta dilakukan tes DNA. Tapi sama hakim tinggi di pengadilan Banten dibalik. Jadi dengan adanya putusan ini Reski yang harus membuktikan bahwa melalui tes DNA kalau dia merasa Keke ini bukan anak biologisnya. Buktinya apa aja tuh? Buktinya kan kesaksian, udah gitu bukti foto, terus udah gitu bukti apalagi akte kelahiran, nah itu banyak buktinya. Beberapa udah kita keluarkan di pengadilan. Tapi kalau nih Bang, misalnya Reski masih belum mengakui bahwa itu anaknya, itu apa yang bakal diambil sama pihak apa? Ya kan kembali lagi di putusan, di amar putusan pengadilan tinggi kan jelas. Kalau Reski tetap tidak mengakui ini anak biologisnya, ya silakan tes DNA. Ya kan kembali lagi sesuai dengan putusan MK. Pembuktian di perkara ini adalah melalui tes DNA. Saksi ahli kita pun mengatakan hal yang sama. Solusinya adalah tes DNA. Jadi kita nggak akan lari dari tes DNA. Memang harus melakukan tes DNA untuk di perkara ini. Bang, yang dimaksud Reski itu melanggar hukum dalam hal ini apa sih? Perbuatan melawan hukum. Ya kan gugatan kita kan perbuatan melawan hukum. Nah itu dibuktikan sama pengadilan tinggi bahwa Reski melakukan perbuatan melawan hukum. Ada sanksi hukumnya nggak Bang? Ini kan sifatnya perdata ya, jadi sanksi hukum pidana ya tidak ada. Ya lebih ke moral, pertanggungjawaban. Tuntutan bahwa ini hanya pengakuan atau ada yang lainnya? Dari awal kita memang meminta agar Reski ini mengakui bahwa Keke adalah anak biologisnya. Tapi karena konsep gugatan saya adalah PMH, saya harus memunculkan nilai kerugian.
Itu makanya saya masukkan nafkah anak, biaya kesehatan, biaya sekolah, itu saya masukkan. Totalnya kan Totalnya itu apa ya, 7,5 miliar kalau nggak salah, sampai dia umur 21 tahun ya, dari lahir sampai umur 21 tahun. Dengan adanya putusan ini Reski harus membayar itu juga diatur kan? Oh, kalau itu kembali lagi di putusannya sendiri, di amarnya tidak menyinggung ke arah permasalahan itu, karena sesuai dengan tuntutan kita yang utama adalah pengakuan. Nah, kalau untuk masalah nafkah, ya itu tadi kembali lagi, ayah dan anak ya sudah pasti kewajiban ayah membiayai anak. Terlepas Reski nantinya mau menjalankan atau tidak, ya kembali lagi ke Reskinya. Kalau seandainya Reski tidak mengindahkan ini gimana Bang? Ada langkah ya atau upaya winning nggak? Kita belum sampai ke arah situ. Yang penting tujuan utama kita adalah Keke mengetahui siapa ayah biologisnya. Karena itu memang tujuan utama kita dari awal, memang cuma ke situ arah Pengakuan aja. pengakuan. udah ada komunikasi Bang sama pihak Reski dan responnya seperti apa? Nggak ada. Semenjak putusan ini kan? Hah? Belum ada. Tapi waktu bulan puasa kemarin memang sempat kita dihubungi oleh pihak dari kuasa hukumnya Reski. Kita sempat ada pertemuan tapi tidak ada kesepakatan. Bang, ini ketika mendapatkan kabar ini gimana? Reaksinya ya dia senang. Bahkan dia menangis dari telepon saya, sambil nangis dia karena dengar berita ini ya. Dia senang dan dia menangis. Ya bersyukur lah. Saya juga bersyukur gitu karena perjalanan ini sekarang membuahkan hasil. Ditambah lagi hakim tinggi di Pengadilan Banten, mereka berani melakukan terobosan hukum atas putusan ini. Bang, tadi beberapa lama sih itu kan bukan perjuangan yang sebentar. Proses ini itu bukan perjuangan yang sebentar ya, berapa? Ya kalau dari pihak UNI sudah lama ya, dari tahun 2014 kalau nggak salah. Tapi kalau dari saya kan ya semenjak saya menerima surat kuasa aja. Di saya aja sudah lama, udah sekitar 1,5 tahun lebih. Sebelumnya udah ada upaya-upaya untuk tes Kalau DNA? udah dong, kalau upaya itu kan dari awal sebelum teman-teman media tahu, sebelum publik tahu, saya kan sudah berinisiatif untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan supaya kita bisa melakukan tes DNA tanpa diketahui publik. Ya, tapi itu kembali lagi, mediasi saya, ajakan saya ya tidak dipublis juga, makanya saya melakukan gugatan. Bang, tadi kan sempat bilang ketemu itu pihak Reski. tuntutan baru atau gimana? Apa? Yang 7,5 miliar itu. Itu kan dari awal saya menggugat memang sudah ada. Berarti otomatis dengan putusan itu Reski harus menjalankan itu, atau gimana? Karena kan pihak pengadilan nggak menyebutkan itu ya Bang. Pihak pengadilan tidak menyinggung ke arah situ, tidak menyinggung ke arah masalah nafkah, tapi itu kembali lagi ya apabila Reski terbukti ayah biologisnya, ya menurut putusan MK kan ada hubungan keperdataan, ya berarti dia harus bertanggung jawab. Bang, tadi kan bilang kalau sempat ketemu pihak Reski. Iya. Nah, tapi tidak ketemu kesepakatan itu, mungkin apa yang dibahas sih Bang? Sampai enggak ketemukan? Ada yang memang ada yang kita bahas, tapi sebaiknya saya tidak ungkap karena memang internal antara pihak kita sama mereka. Jadi saya nggak bisa mengungkap, publik tahu, kurang etis di saya ini nanti. Tapi apa pihak Reski mengakui di situ? Mengakui bahwa DNA. Ya intinya di pertemuan itu memang kita akan melakukan suatu tes DNA. Gitu. Tapi saya tetap maunya kalaupun ada tes DNA itu perintah dari pengadilan, gitu. Karena biar lebih valid semuanya. Tapi ya di pertemuan itu kita tidak ketemu kesepakatan. Dia nggak ketemu. Itu tadi permintaan tes DNA dari pihak siapa? Dari Reskinya mau atau Ya gimana? memang kita kedua pihak memang sama-sama meminta itu kan, tes DNA. Berarti Reskinya setuju ya Bang buat mau tes DNA? Saya kan tidak ketemu secara langsung dengan Reskinya, tapi melalui kuasa hukumnya. Jadi ya di situ pertemuan kita bicaranya ya salah satunya adalah solusinya kita melakukan tes DNA. Tapi kan beberapa poin-poin yang lain saya keberatan. Artinya kuasa hukum dari Reski menyetujui ada tes DNA. Iya, di pertemuan itu sempat ada pembicaraan itu kita, tapi kan tidak berlanjut. Atas Bang, untuk putusan biaya ini tes Reski DNA sendiri sendiri. ada upaya hukum bisa mengajukan upaya Oh bisa hukum dong, sih, Bang? bisa. Pihak dari Reski masih bisa melakukan upaya kasasi
masih bisa kasasi, masih ada kasasi, masih ada PK. Tapi kan kembali lagi di putusan pengadilan tinggi ini kan sudah jelas bahwa apabila dia menyangkal ya lakukan tes DNA. Nah kita akan tetap berpacu pada amar putusan itu bahwa ya, dia harus melakukan tes DNA apabila dia meneruskan perkara ini ke tingkat kasasi. Tapi saya berharap baik dari pihak saya ataupun dari pihak Reski ya, kita menerima semua karena di sini ada menyangkut nasib seorang anak. Itu yang pesan saya sih, berharap ya kita terima aja lapang dada semuanya supaya permasalahan ini tidak berkembang lagi lebih liar lagi. Ada kurun waktunya nggak bang sampai kapan Reski mengajukan kasus sampai di final gitu bang? Ada batasan waktu untuk mengajukan kasasi, tapi kan itu nanti setelah kita terima salinan putusan resmi. Kalau sekarang kan kita belum terima, kita kan baru ada di website, petikan pun saya belum terima. Gitu. Saya hanya berdasarkan dari website Mahkamah Agung. Bang, maaf nih, Bang, terkait dengan tes DNA sendiri, untuk biaya sendiri itu apakah ditanggung dari pihak Reski atau sendiri-sendiri atau kalau seperti untuk apa? biaya tes DNA itu tinggal kesepakatan, bisa ditanggung dari pihak kita, bisa ditanggung dari pihak Reski, atau bisa ditanggung sama-sama. Oh, jadi digabungin gitu? Iya, berdua, bisa juga begitu. Itu tergantung kesepakatan aja nanti. Kalau dilakukan tes DNA ya. Iya. Berarti boleh bang, selainnya ada mau komunikasi nggak ke pihak Reski? Ada pihak dari Mbak Weni atau dari abang? Ya, kalau dari pihak kita kan dari awal dari sebelum saya menggugat juga kita memang terbuka untuk berkomunikasi dengan pihak mereka. Tapi kan faktanya tidak ada, mereka tidak ada menghubungi kita. Bang, dengan hasil putusan PT Banten sendiri, apakah ini angin segar buat pihak WD sendiri? Ya kalau kita berbicara angin segar ya pasti iya ya, karena kan kita tahu sendiri sebelumnya kita di pengadilan negeri kan ditolak. Sementara kenapa kita ditolak di pengadilan negeri ya? Salah satu yang bikin saya tidak terima ya tes DNA belum dilakukan. Makanya saya tetap kejar terus perkara ini supaya tes DNA bisa dilakukan. Bang, ini kan dari awal hanya untuk pengakuan. Kenapa tidak disebutkan include untuk penafkahi atau semacamnya? Sudah kan di gugatan kita yang di awal di pengadilan negeri sudah ada itu semua. Sudah ada semua. Sudah ada itu sudah kita masukkan semua. Bang, coba bang video call Mbak Weni Yang mau sendiri. tahu reaksi. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.